Wuhu, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Saitama adalah karakter terkuat di dunia One Punch Man. Dan sampai sekarang sudah banyak monster-monster yang Saitama kalahkan, baik yang lemah sampai yang kuat sekalipun. Akan tetapi di anime One Punch Man selama ini ternyata ada beberapa monster kuat yang kalah. Tapi mereka tidak dikalahkan oleh Saitama, melainkan oleh beberapa pahlawan lainnya. Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah pendapat Mimin saja yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada dan sedikit mengandung unsur spoiler juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 monster yang mati tidak dikalahkan Saitama, melainkan dikalahkan oleh para pahlawan lainnya. Penasaran siapa saja ke-5 monster itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah Melzagot. Sebenarnya karakter satu ini bukanlah seekor monster, tapi lebih ke alien sih guys. Tapi nggak apa-apa lah, kita masukkan aja ya. Hehehe. Melzagot ini pertama kali muncul di anime One Punch Man season pertama saat penyerangan pesawat alien Dark Matter ke kota A. Melzagot adalah salah satu dari 3 jenderal terkuat yang Lord Boros miliki. Karakter satu ini memiliki kekuatan regenerasi yang bisa dibilang tak terhingga. Satu-satunya kunci untuk mengalahkannya adalah menghancurkan inti yang berada di dalam tubuhnya. Berbentuk seperti kelereng kecil, jika semua kelereng itu dihancurkan maka Melzagot akan mati seketika. Pahlawan yang mengalahkan Melzagot adalah beberapa pahlawan kelas S yang saling bekerja sama, antara lain Atomic Samurai, Silver Fang, Puri-Puri Prisoner, dan Metal Bat. Berkat aksi kerjasama yang para pahlawan kelas S itu lakukan, satu persatu inti kelereng yang berada di dalam tubuh Melzagot dihancurkan, dan akhirnya monster ini mati. Melawan para pahlawan kelas S saja Melzagot tidak berdaya, apalagi harus berhadapan dengan si botak. Bisa jadi dengan sekali pukul saja gak cuma tubuhnya yang hancur, bahkan inti kelereng yang berada di dalam tubuhnya juga ikutan hancur juga. Monster kedua ada Haragiri. Dia ini sebenarnya adalah manusia dan menyandang sebagai salah satu dewan pedang master bersama Atomic Samurai. Sebagai salah satu anggota dari Dewan Pedang Master, Haragiri bisa dibilang memiliki kemampuan berpedang di atas rata-rata karakter pada umumnya. Walaupun di animenya sendiri tidak pernah ditunjukkan karakter ini menunjukkan aksi berpedangnya. Dengan dia memakan sel monster dan bergabung ke asosiasi monster, akan meningkatkan kekuatan dan kemampuannya dalam berpedang. Sayangnya belum sempat monster satu ini menunjukkan kebolehannya, dia langsung mati dengan satu tebasan pedang yang Atomic Samurai lancarkan. Bisa dibilang monster Haragiri ini adalah segelintir monster yang tidak diketahui keberadaannya oleh asosiasi pahlawan. Dan sepertinya monster satu ini juga belum sampai membuat kerusuhan seperti monster-monster lainnya yang telah bergabung ke asosiasi monster. Yang ketiga ada Choze. Dia adalah seorang seniman bela diri dan pengguna dari Fist of the Pure Blood Master Race. Choze mengklaim dirinya adalah salah satu orang terpilih dari keluarga yang menciptakan gen superior dan mengaku jika dialah hasil yang terbaik dari ciptaan gen tersebut. Bisa dibilang karakter ini adalah salah satu dari segelintir karakter di dunia One Punch Man yang suka menyiksa dan membunuh karakter lainnya. Meskipun begitu, dalam pembahasan video ini sebenarnya tidak berbeda jauh kasusnya dengan Haragiri. Choze sebelumnya juga manusia yang pada akhirnya memilih bergabung ke asosiasi monster dengan memakan sel monster yang Goketsu tawarkan kepadanya saat penyerangan ke arena turnamen bela diri Super Fight. Setelah memakan sel monster, kekuatan dan kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Dia bahkan bisa melancarkan sinar laser dengan skala cukup besar dari kedua tanduknya. Sayangnya aksi dari monster Choze tidak berjalan lama karena dia langsung dikalahkan Suiryu tidak lama setelah dia memakan sel monster. Jangankan melawan Saitama, lawang melawan Suiryu dengan wujud monster aja masih kalah ya guys. Hehehe. Monster keempat adalah Dodome Dako. Monster berbentuk gurita raksasa dengan level bencana iblis ini cukup merepotkan banyak pahlawan kelas A saat kemunculannya di salah satu kota di anime One Punch Man season 2 kemarin. Monster gurita raksasa ini mampu memporak-porandakan kota dengan mudahnya. Para pahlawan gabungan kelas A sampai tidak mampu menghentikan amukan dari si monster.
Barulah setelah datangnya Flashy Flash, situasi sedikit terkendali dan pahlawan kelas S1 ini mampu menyudutkan si monster. Walaupun pada akhirnya monster Dodome Dako mati oleh kekuatan telekinesis dari Tatsumaki. Setelah pahlawan itu tiba-tiba ikut campur dalam pertempuran si monster dengan Flashy Flash, mungkin kalau monster satu ini bertemu dengan Saitama, dipukul sekali aja langsung kelar ya guys. Terakhir ada Destrochloridium. Hehehe, sorry ya guys kalau nyebutnya agak kesusahan dikit. Bisa dibilang monster ini adalah monster parasit yang masuk ke tubuh orang lalu mengendalikan tubuh orang tersebut dengan leluasa. Level bencana dari monster satu ini adalah harimau. Tapi yang membuatnya menjadi monster yang berbahaya adalah kemampuan yang dia miliki. Yaps, dengan menjadi parasit dan masuk ke tubuh orang itulah yang paling ditakutkan. Di animenya sendiri, monster satu ini diperlihatkan menyusup ke tubuh salah satu staf asosiasi pahlawan dan terakhir berencana masuk ke tubuh Super Alloy Dakshan. Untungnya kulit Dakshan yang tebal itu membuat bor yang dimiliki si monster tidak dapat menembus tubuh pahlawan kelas S1 ini. Dan akhirnya monster parasit mati dengan satu tepukan tangan yang Dakshan lancarkan. Mungkin jika yang muncul bukan Dakshan melainkan pahlawan lainnya seperti Bang, Atomic Samurai atau mungkin Tatsumaki malah bisa gawat nantinya. Mengingat kemampuan dari beberapa pahlawan itu di atas rata-rata. Dan jika tubuh mereka diambil alih oleh musuh, kemungkinan asosiasi monster bisa menghancurkan asosiasi pahlawan sebelum penyerangan ke asosiasi monster terjadi. Berikutnya ini ada beberapa tambahan monster yang harusnya dimasukkan tapi kasusnya agak berbeda guys. Jadi Mimin masukkan ke dalam bonus aja ya. Kakusei Gokiburi, dia adalah salah satu anggota dari asosiasi monster dengan level bencana iblis. Gokiburi mengandalkan kecepatannya dalam bertarung. Dia pertama kali muncul saat anime One Punch Man Season 2 episode ke-6. Monster satu ini bisa dibilang adalah salah satu monster yang cukup kuat. Hal itu terbukti saat si monster mengalahkan beberapa pahlawan dengan cepatnya sebelum akhirnya bertarung melawan Genos. Kecepatan bertarungnya jauh di atas Genos sehingga membuat Genos tidak berkutik dan terpaksa menggunakan lem untuk menghentikan pergerakan dari Gokiburi. Genos berhasil mengalahkannya, namun si monster Gokiburi kabur dengan mengorbankan kakinya yang masih melekat pada lem. Bisa dibilang nih, Gokiburi ini memiliki kecepatan yang tidak berbeda jauh dengan Sonic. Namun Kakusei Gokiburi akhirnya mati dimakan Orochi setelah berhasil melarikan diri ke markas asosiasi monster. Walaupun matinya dimakan oleh Orochi, tapi bisa kita simpulkan bahwa dengan melawan Genos saja monster ini sudah tidak mampu berkutik. Ya walaupun tidak berkutiknya karena terikat oleh lem yang Genos pasang. Lalu ada Kaijin Himedu S. Dia adalah monster dari asosiasi monster yang menggunakan cambuknya sebagai hipnotis kepada lawan yang dia hadapi. Dengan menghipnotis lawannya, Kaijin Dues dengan leluasa menjadikan mereka menjadi budak dan menyuruh mereka untuk menyerang karakter lainnya jika si monster sedang dikepung oleh banyak musuh. Sebenarnya monster satu ini di animenya sendiri belum mati, cuma kabur dari serangan yang Tatsumaki lancarkan. Tapi di manganya sendiri monster Kaijin Himedu S mati di tangan Amaimas sang pahlawan idola. Sebelum kematiannya sendiri, Kaijin Dues sempat mengetahui jika Amaimas bukanlah manusia. Terakhir ada Gyoro. Dia adalah penasehat dari asosiasi monster, sekaligus tangan kanan Orochi. Monster satu ini memiliki kekuatan telekinesis dan berlevel bencana naga. Gyoro ini sebenarnya adalah boneka monster yang diciptakan oleh Psychos untuk meremot asosiasi monster dari kejauhan. Jadi bisa dibilang dalang yang menciptakan Orochi, sang raja monster, dan bahkan asosiasi monster bisa terbentuk adalah karena perbuatan dari Psychos. Di animenya sendiri sebenarnya monster boneka satu ini masih belum mati. Barulah di manganya Gyoro bertarung dengan serius dan naasnya dikalahkan oleh Tatsumaki dengan sangat mudah. Nah itu tadi 5 monster plus 3 bonus monster yang dikalahkan oleh pahlawan lainnya dan si botak tidak ikut campur dari kekalahan para monster tersebut. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan?
Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Animo Viral and see you next time.